nah kalau dari Kak Hanifah sendiri nih, apa sih Kak pentingnya untuk penetapan hari jamu ini dari mungkin pandangan UMKM atau pelaku usaha? Bener sih yang kayak Pak Bustami mention tadi, Mhm. jamu tuh kayak konotasinya tuh minuman orang tua ya, Iya bukan benar. minuman kekinian gitu. Betul. Jadi mungkin itu bisa jadi, kan kalau misalkan ada penetapan tanggalnya biasa ada event ya. Iya Nah, benar. untuk event itu kan bisa dipakai platformnya untuk pengusaha Mhm. untuk engagement antara pelaku usaha satu dan yang lain. Jadi bisa saling Oh iya kenal benar. karena memang kalau misalkan kita tuh ngobrol sama pelaku usaha lain Kak, Mhm. kita tuh jadi kayak dia bikin produk apa, ada inovasi ini loh, ada Oke. obat herbal ini, ada tanaman herbal ini yang bisa kita Mhm. eksekusi gitu. Betul. Jadi itu bikin relasi lebih luas dan pengetahuan. Peluangnya sangat besar seperti yang Mhm. disampaikan Kak Hanifah tadi, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies Iya benar. tumbuhan tanaman yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku obat. Mhm. Kita untuk Aceh sendiri ada satu daerah namanya ekosistem Lauser yang di Oke. dalamnya juga terdapat flora sekitar 40 ribuan spesies yang sebagian besarnya belum dieksplorasi dan belum teridentifikasi. Iya benar. Jadi potensi dijadikan untuk obat bahan alam pun sangat besar dari situ. Oke, wah keren banget ya Kak ya. Ini baru pertama kali ngedenger terkait dengan pelaku usaha yang memang terkait dengan pengembangan si produk jamu ini ya. Karena kan jarang ya kita mendengar ada produk jamu yang mungkin udah sampai keluar, apalagi terkhusus di Aceh gitu ya. Kalau Sebenarnya mungkin ada sih Kak, cuman mungkin nggak sustain ya. iya kayaknya. Jadi kayak ya. cuman ada berapa tahun Iya. gitu. Iya, nggak Kita alhamdulillah konsisten gitu ya. Iya. Bener-bener. Karena lebih mempertahankan kan lebih susah daripada Iya, mendapatkan. betul banget. Iya mungkin gini ya, kayak Pak Bustami tadi mention karena permintaan pasarnya ada nih. Iya. Jadi orang Jadi bikin iya. gitu. Jadi kayaknya masyarakat sendiri harus ada awareness gitu. Bener. Sebelum beli apa-apa ngecek dulu ingredientnya apa Betul. gitu. Terus udah ada BPOM-nya atau belum gitu. Iya Jadi sih. jangan tergiur sama harga yang miring gitu atau dengan klaim yang berlebihan. Udah pasti Betul itu sih. Tidak oke ya. enggak sih Iya kayaknya. benar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bepom semuanya, selamat datang kembali di podcast Berbisik bareng Bepom Aceh. Yang kali ini kita tuh bakal memperingati Hari Jamu Nasional. Nah, karena lagi memperingati Hari Jamu Nasional, kita hari ini mengusung tema yaitu menjamu masa depan dengan jamu. Wah, menarik sekali ya. Dan di depan saya kali ini ada dua narasumber kita yang sangat hebat dan keren sekali. Kalau gitu langsung aja yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Boleh untuk Bapak dan juga Kak Hanifah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dari Bapak dulu boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bustami, bertugas di fungsi sertifikasi BPOM Aceh. Oke. Demikian. Kalau Kak Hanifah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hanifah Uktana Putri dari CP Razi Aceh. Oke. Kita UMKM industri obat tradisional yang berasal dari Aceh Jaya. Wow, berarti UMKM Kak ya? Benar. Oke, kalau Pak Bustami dari tim sertifikasi BPOM ya. Oke, udah siap nih kita bakal nanya-nanya dan bincang-bincang ya terkait dengan Hari Jamu Nasional ya. Oke, nah kalau misalnya dengar kata jamu gitu ya, pasti semua orang di Indonesia bahkan luar negeri pun juga udah tahu ya sebenarnya jamu itu apa gitu ya. Nah, kita mulai dari kabar yang sangat membanggakan nih untuk Indonesia sendiri. Yang dimana budaya sehat jamu ini kan sudah diakui oleh UNESCO sendiri sebagai warisan budaya tak benda dunia gitu ya. Nah, kalau menurut dari Pak Bustami sendiri nih, seberapa penting sih Pak pengakuan ini bagi perkembangan jamu di Indonesia? Pengakuan dari UNESCO ini sangat penting ya, yang merupakan salah satu dari badan dunia yang mengurusi masalah pendidikan, kebudayaan. Benar. Nah, jadi jamu ini masuk dalam salah satu warisan budaya tak benda yang ke-13 kalau untuk di Indonesia. Oke. Sebelumnya mungkin ada keris atau kalau dari Aceh ada tadi saman ya.
Jadi pengakuan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap jamu yang dengan sendirinya mungkin akan menarik investasi. Oke. Jadi dengan adanya investasi tersebut diharapkan ada riset atau penelitian terbaru terkait jamu sehingga dihasilkan produk-produk baru yang lebih inovatif. Oke, berarti memang pengakuannya sangat penting ya Pak ya kalau untuk UNESCO sendiri, apalagi kan kalau udah diakui dunia tuh jadi lebih apa ya, lebih wow aja gitu ya terkait dengan jamu ini ya. Nah kalau dari pelaku usaha nih Kak Hanifah, seberapa penting sih Kak pengakuannya? Kalau dari kami nih pelaku usaha melihat ini sebagai opportunity ya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan udah diakui secara global, itu kita bisa bikin jamu lebih variatif gitu. Jadi pelaku usaha yang lain juga lebih aware untuk bisa, oh yuk kita develop produk yang lebih kompetitif globally. Jadi itu sih Kak, opportunity. Oke, jadi ada kesempatan-kesempatan berikutnya lagi ya Bener. yang lebih besar gitu ya. Iya. Oke, nah kalau misalnya terkait dengan jamu sendiri ya Kak ya. Nah melihat perkembangan produk, apalagi perkembangan zaman ya, sekarang udah serba canggih, terus juga AI di mana-mana gitu kan. Bener. Nah untuk jamu sendiri tuh sebenarnya perlu nggak sih untuk dilestarikan? Mungkin dari Pak Bustami dulu nih Pak. Ya, jamu itu sangat perlu dilestarikan karena merupakan salah satu identitas budaya kita ya. Oke. Sekaligus merupakan kearifan lokal. Jadi nggak semua negara mungkin mempunyai jamu. Ya. Iya benar-benar. Pelestarian jamu ini bukan istilahnya bukan menolak kemajuan, tapi kita berkolaborasi dengan teknologi terbaru untuk menghasilkan jamu yang lebih baik. Oke, jadi menyeimbangkan juga ya, biar balance antara teknologi sekarang yang serba canggih sama perkembangan jamu juga ya. Jadi bukan berarti ketika teknologinya udah canggih tapi jamunya malah nggak dilestarikan gitu ya. Nah kalau dari Kak Hanifah sendiri nih Kak, gimana nih perkembangannya dari pelaku usaha? Aku baca satu artikel Kak, jadi katanya tuh untuk Indonesia sendiri tuh kita punya 30.000 jenis herbal tanaman gitu. Banyak Nah banget. itu yang baru digunakan baru 7.000, berarti kayak 20% ya. Jadi masih ada 80% yang bisa dieksplor. Jadi itu kayak penting untuk kita, ini kan udah jadi warisan kita nih. Bener. Jadi kalau misalkan kita eksplor yang 80% tuh benefitnya apa, kan lebih variatif produk yang akan kita ciptakan kan. Iya. Jadi harus butuh kolaborasi dan bantuan dari banyak pihak. Jadi pelaku usahanya, BPOM-nya juga untuk mengedukasi pelaku usaha untuk gimana sih untuk bikin produk yang lebih unggul gitu. Terus awareness dari masyarakatnya sendiri. Karena kalau misalkan masyarakat udah ada awareness nih, oh kita memang perlu konsumsi jamu karena jamu tuh lebih sehat untuk konsumsi jangka panjang gitu, instead of chemical ingredient yang itu agak kurang safety gitu. Kalau misalkan kita konsumsi, karena kan nanti tensinya tuh jadi lebih, oh misalkan ini berapa cc, nanti harus ditingkatin lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk herbal, walaupun benefit yang kita rasakan itu kurang nendang gitu, tapi it's okay lah ya. Karena kan memang kalau obat herbal tuh lebih bagus ya daripada obat-obat yang berbahan kimia gitu ya. Memang mungkin impactnya tidak cepat, tapi lebih bagus untuk tubuh kita juga ya Kak ya. Oke, berarti memang sangat diperlukan ya untuk pelestarian dari jamu itu sendiri ya. Oke, nah kalau ngomongin soal penetapan Hari Nasional di tanggal 27 Mei kemarin, itu sebagai Hari Jamu Nasional gitu ya. Nah kalau dari Bapak sendiri nih, apa sih Pak tujuan utama dari penetapan Hari Jamu Nasional ini? Tujuan dari penetapan hari tersebut ialah untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa kita mempunyai kearifan lokal berupa jamu. Iya benar-benar. Banyak generasi sekarang mungkin sudah tidak lagi terlalu kenal dengan jamu. Jadi inilah kesempatan kita untuk kembali memperkenalkan jamu tersebut. Oke, berarti memang penting ya untuk memperingati hari tersebut supaya kita tahu nih kita punya loh gitu kearifan lokal yang bahkan diakui dunia gitu ya. Kalau kita punya jamu gitu ya. Oke, nah kalau dari Kak Hanifah sendiri nih, apa sih Kak pentingnya untuk penetapan Hari Jamu ini dari mungkin pandangan UMKM atau pelaku usaha? Bener sih yang kayak Pak Bustami mention tadi, jamu tuh kayak konotasinya tuh minuman orang tua ya, bukan minuman kekinian gitu. Betul. Jadi mungkin itu bisa jadi, kan kalau misalkan ada penetapan tanggalnya biasa ada event ya. Iya benar. Nah, untuk event itu kan bisa dipakai platformnya untuk pengusaha untuk
engagement antara pelaku usaha satu dan yang lain. Jadi bisa saling Oh iya, kenal benar karena benar memang benar. kalau misalkan kita tuh, ngobrol sama pelaku usaha lain, Kak, Mhm. kita tuh jadi kayak, dia bikin produk apa, ada inovasi ini loh, ada, Oke. obat herbal ini, ada tanaman herbal ini yang bisa kita Mhm. eksekusi gitu. Betul betul. Jadi itu bikin relasi lebih luas dan pengetahuan. Iya benar sih. Iya. Kalau biasanya event-event yang udah pernah atau mungkin Kak Hanifah sendiri nih pernah melihat ada pekan jamu di mana gitu, biasanya apa sih yang dibuat gitu ketika event tersebut? Kalau event kalau di sini, Masih kurang ya? iya yang pertama, tapi event itu biasanya tuh karena open public jadinya jualan ya. Oh, oke oke. Heeh, jadi di situ mungkin kita bisa, ngobrol sambil beli-beli Oke gitu. oke. Terus ada beberapa, booth-booth Mhm. atau, pelaku usaha yang dari berbagai daerah. Oke. Jadi bisa ketemu di situ, Bener bener. ngobrol, bisa cobain Kolaborasi ya? langsung iya, Bener bener. kolaborasi kalau itu memungkinkan. Iya. Iya, gitu sih. Oke. Nah kalau dari BPOM sendiri ada nggak Pak, event-event yang terselenggara terkait dengan pekan jamu ini atau belum ada? Kami kemarin sudah melaksanakan upacara bersama, upacara Oh. memperingati lahirnya Pancasila. Setelah acara tersebut kita melaksanakan minum jamu bersama. Oke. Kemudian kami juga menyediakan jamu untuk tamu yang berkunjung ke BPOM di ULPK atau resepsionis. Kemudian insya Allah kami hari Minggu Mhm. di Stadion Harapan Bangsa akan melaksanakan senam bersama sekaligus memperingati Pekan Jamu Nasional. Oke, berarti banyak ya event-event yang bisa diselenggarakan ya terkait dengan pekan jamu ini. Nggak harus jualan, tapi Mhm. banyak hal-hal lain kayak senam tadi ya Pak ya. Oke, berarti memang bagus ya untuk kita memperingati Hari Jamu Nasional ini ya. Nah ngomongin soal inovasi, di zaman sekarang kan banyak sekali ya inovasi-inovasi yang bener-bener udah meningkat banget ya. Apalagi udah perkembangan zamannya, aduh udah nggak bisa dikejar lagi gitu ya. Nah kalau dari menurut Bapak atau menurut Kakak nih, gimana peluang pengembangan obat bahan alam ini di Indonesia ketika masa depan nanti? Mungkin boleh dari Pak Bustami dulu? Peluangnya sangat besar seperti yang Mhm. disampaikan Kak Hanifah tadi. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies Iya benar. tumbuhan tanaman yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku obat. Mhm. Kita untuk Aceh sendiri ada satu daerah namanya ekosistem Lauser yang di Oke. dalamnya juga terdapat flora sekitar 40 ribuan spesies yang sebagian besarnya belum dieksplorasi dan belum teridentifikasi. Iya benar. Jadi potensi dijadikan untuk obat bahan alam pun sangat besar dari situ. Saya kira demikian. Oke. Berarti memang peluangnya besar ya Pak ya Iya. terkait dengan jamu ini ya. Nah kalau misalnya nih inovasi apa sih yang menjadi faktor penting dalam penguatan daya saing produk jamu? Nah mungkin ini lebih cocok ke Kak Hanifah nih. Kalau daya saingnya nih Kak, atau apa sih inovasi yang menjadi faktor penting gitu? Apalagi kan daya saing sekarang kan udah semakin tinggi ya Kak. Nah, gimana tuh? Konotasi jamu tuh biasanya kan Kak, sebagai minuman yang ready to drink ya. Benar. Nah, mungkin kalau misalkan pengen lebih inovatif dan bisa dikonsumsi sama banyak pihak, kita harus bikin sesuatu yang ada kemasannya, Oke. yang, produk jadi sih, yang Iya. olahan. Karena kalau misalkan kayak minuman yang kayak gini, itu kan cuman berumur 1 hari terus Iya udah benar. basi ya. Tapi kalau misalkan produk jadi kita bikin kayak kopi gitu, Oke. nah itu konsumsi publiknya bisa lebih luas, kita bener bisa bener. pasarin lebih jauh gitu. Nah itu menurut aku, itu sih yang harus dieksplor lagi, harus dibikin lagi. Cuman itu kalau misalkan kita mau bikin produk jadi, otomatis harus ada persyaratan dan legalitas yang harus kita penuhin sih. Oke, berarti bisa dari kemasan-kemasan gitu ya, nggak harus lewat minuman seperti ini ya. Karena kan kalau misal kayak gini tuh mungkin konsumsinya juga konsumennya lebih ke Iya, orang tua pasarnya gitu lebih ya. kecil kan Iya Kak, bener. kayak cuman jadi satu daerah doang Iya gitu. gitu ya. Tapi Satu kalau komplek gitu. kalau kemasan kan lebih banyak lagi ya, Iya. bahkan bisa diekspor juga, bisa impor juga gitu ya. Oke, nah kalau mungkin tantangan terbesar nih dari Kak Hanifah, selama misalnya nih Kak Hanifah kan pelaku UMKM dari produk herbal gitu ya, jamu gitu kan. Nah mungkin apa sih Kak tantangan terbesarnya selama ini? Kita Razi Aceh itu produk untuk minuman herbal itu kita punya teh, kita punya teh kelor, punya teh kelor jahe. Nah, itu awal-awalnya challenge-nya itu adalah,
kapasitas produksinya tuh, karena permintaan pasarnya udah ada, tapi karena awalnya tuh kita bikinnya tuh manual, Kak. Jadi kan, teh itu kan, tea bag ya. Iya, Nah, tea benar. bag itu awalnya kita kayak masukin satu-satu manual gitu. Cuman Oke. sekarang alhamdulillah per tahun ini kita udah punya, mesinnya, jadi Mhm. produksinya tuh jadi lebih meningkat. Jadi Oke. udah solve satu challenge, Iya. tapi ini challenge barunya adalah kalau misalkan kita mau pasarkan ke luar, Mhm. itu, masa simpan untuk tehnya sendiri itu cuman, terbatas, cuman 1 tahun gitu. Oke. Jadi, penjualannya itu harus cepat gitu, nggak bisa Bener harus bener nunggu bener. lama. Kalau misalkan diinden di satu tempat 3 bulan, itu kan sisa 7 bulan lagi ya. Iya, benar. Jadi untuk umur itu sih yang masih kita Oke, develop masih produknya biar challenge bisa ya ya, untuk biar umur depannya. panjang, Kak. Iya, bener. Oke, nah kalau misalnya nih dari Pak Bustami sendiri, apa sih Pak menurut Bapak nih tantangan terbesar dalam misalnya pengembangan obat bahan alam ini? Mungkin dari konsistensi bahan baku ya, misalnya Oke. karena ada pernah pelaku usaha yang Mhm. kekurangan bahan baku di suatu Oh. apa namanya penyalurnya, Heeh. jadi harus mengambil di tempat lain yang mungkin bahan bakunya di tempat lain ini kualitas atau standar serta spesifikasinya tidak sama. Ya Itu benar beberapa. sih. Berarti itu ya tantangan terbesarnya Pak ya dari konsistensi bahannya juga ya gitu ya. Bener, Kak, itu happen all the time. Iya Kalau benar sih. misalkan kayak kita ya tapi Pak kita, nge-maintain-nya tuh kita kerja sama sama petani lokal. Kita kan bahan baku utamanya tuh kelor ya. Nah, jadi awalnya juga agak lumayan kesusahan tuh nyari kelor di mana-mana gitu. Jadi Oke. kita kolaborasi sama petani, kita spread awareness, kita bisa tampung nih dengan harga sekian gitu. Jadi karena ada awareness di masyarakat, kita dibantuin, mereka sediain bahan bakunya, Mhm. kita terima, alhamdulillah itu jadi kebantu gitu. Oke. Mungkin itu bisa jadi salah satu, alternatif untuk pengusaha yang agak kesusahan gitu untuk bahan Bener baku, bener bisa ya. kerja sama sama petani lokal. Oke, berarti memang ada challenge-nya juga ya Iya. dalam hal tersebut ya. Oke, nah kalau dari Kak Nifa sendiri nih dari sisi pelaku usaha kan, bagaimana sih Kak perjalanan untuk mengembangkan si produk tradisional ini menjadi produk yang siap dipasarkan secara luas gitu? Kalau kita Razi Aceh sendiri itu Mhm. lahir di 2016, Kak. Oke. Jadi udah hampir 10 Iya, tahun bener kita bener. berjalan, iya. Jadi awalnya untuk proses legalitas, Heeh. kita bikin CV-nya dulu, terus Mhm. untuk pengurusan BPOM juga kita harus pisah kan dari home base production, kita harus pisah tempat produksinya harus ada sendiri. Oke. Nah itu, lumayan sih, tapi itu jadi investment buat kita. Mhm. Kita punya rumah produksi, kita hire karyawan yang awalnya cuma 1 orang, sekarang alhamdulillah kita perempuan semua, Kak. Wow. Jadi, kayak kita kolaborasi sama petani, terus yang Heeh. kerja juga ada yang janda, ada yang, sekolahnya cuma tamatan SD doang gitu. Jadi perempuan-perempuan hebat ini nih yang ngebantuin kita untuk bikin produk yang berkualitas Oke. awalnya. Nah, jadi challenge-nya ya itu tadi, kita harus ada budgeting-nya untuk BPOM, karena kita harus bikin tempat produksi, which is tempat produksi itu sebenarnya membantu banget kita untuk mengorganize gitu. Oke. Jadi dari awal sampai akhir gimana produknya biar bisa aman. Produknya biar lebih, menarik harus Iya, ada bener bener. packaging-nya, terus penulisan untuk klaimnya juga nggak boleh berlebihan, Oke. harus pas takarannya gitu ya, Pak ya. Ada SOP-nya juga Ada berarti ya? SOP-nya. Bener. Jadi itu kayak customer jadi lebih trust, terus kita juga lebih teratur, Iya betul jadi sih. win-win solution sih. Iya, oke. Wah, keren banget ya Kak ya. Ini baru pertama kali ngedenger terkait dengan pelaku usaha yang memang terkait dengan pengembangan si produk jamu ini ya. Karena kan jarang ya kita mendengar ada produk jamu yang mungkin udah sampai keluar, apalagi terkhusus di Aceh gitu ya. Kalau Sebenarnya mungkin ada sih, Kak, cuman mungkin, nggak sustain ya. iya Jadi kayaknya kayak ya. cuman ada berapa tahun gitu, Pak Iya, ya. nggak Kita alhamdulillah konsisten gitu ya. iya. Bener. Karena lebih mempertahankan kan lebih susah daripada Iya, mendapatkan. betul banget. Dalam pemasaran biasa. Iya, Iya, biasanya oke. iya, Pak, itu. Oh, oke. Berarti memang banyak sekali ya sebenarnya inovasi, tantangannya juga ada gitu ya. Dan perjalanan-perjalanannya itu yang harus dinikmati lah ya. Bener. Oke, nah kalau dari peran BPOM sendiri nih dalam mendukung industri obat bahan alam nih Pak. Nah kalau bentuk pendampingan yang diberikan BPOM nih kepada pelaku usaha obat tuh apa aja sih Pak? Kita melakukan pendampingan kepada calon pelaku usaha mulai dari bimbingan teknis ya. Oke. Kita melakukan bimbingan. Kemarin kita sudah melaksanakan di
bulan April, minggu terakhir Oke. yang diikuti oleh seluruh pelaku usaha di Aceh. Kemudian selanjutnya kita melakukan juga pendampingan penerapan CPOTB. Ini Oke. penting karena di CPOTB tersebut dijelaskan tentang hygiene sanitasi, yaitu kalau hygiene-nya kebersihan dari pegawainya, Benar. kesehatan pegawai, kemudian sanitasinya terkait dengan lingkungan, tempat produksi, peralatan. Kemudian juga kita melakukan pendampingan berupa penyusunan denah atau layout dari tempat produksi tersebut. Selanjutnya juga dilakukan bimbingan terkait registrasi dari awal mulai registrasi sampai keluar izin edarnya. Berarti ada syarat-syaratnya juga ya Pak ya, Iya, harus dilalui ya, benar-benar. Nah kalau mungkin dari BPOM sendiri nih, gimana sih Pak memastikan bahwa produk obat bahan alam ini itu sudah memenuhi aspek keamanan, mutu, dan juga manfaatnya apa gitu Pak? Kita di BPOM ini ada istilahnya pengawasan pre-market dan post-market. Oke. Jadi sebelum produk tersebut beredar, kita melakukan pengawasan dalam bentuk pre-market, yaitu melakukan audit ke sarana produksi tersebut, ya, untuk memastikan bahwa prosedur produksi obat tradisional tersebut dilaksanakan sesuai standar. Kemudian kita juga melakukan pengujian. Jadi sebelum beredar dilakukan pengujian dari produk tersebut, misalnya pengujian dari cemaran logam berat, atau pengujian mikrobiologi dan lainnya. Setelah produk tersebut beredar, ini pengawasan masih dilanjutkan, yaitu pengawasan post market namanya. Jadi kita rutin membeli sampling, membeli produk-produk mereka yang berada di pasaran, yang selanjutnya dilakukan pengujian apakah masih konsisten menerapkan mutu dan standar yang telah disepakati. Berarti memang ada tahap-tahapnya Pak ya. Dari sebelum memasarkan sampai sudah memasarkan pun juga masih ada pengawasannya juga ya Pak. Dari situ berarti ya Pak ketahuan produk-produk yang yang melanggar, yang terciduk di situ lah Pak ya. Karena waktu produksi pertama sesuai, tapi selanjutnya mungkin udah ada nih yang lain-lainnya. Nah kalau mungkin manfaatnya nih Pak, ngomongin soal manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha setelah memiliki izin edar BPOM itu apa aja sih Pak? Yang pertama pastinya jaminan legalitas ya. Jadi pelaku usahanya tidak was-was lagi. Legalitasnya, izin edarnya sudah ada. Kemudian konsumen pun dari segi konsumen sudah lebih percaya ya produknya. Udah yakin bahwa jamu yang dibelinya itu memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat seperti itu. Berarti memang banyak ya Pak ya manfaatnya ya. Yang terakhir mungkin membuka peluang ekspor ya. Oh iya benar. Ada kemungkinan. Karena kan kalau udah legal tuh lebih mudah juga ya menjalankannya, nggak perlu was-was, nggak perlu takut-takut lagi, cemas-cemas lagi ya. Nah kalau ngomongin soal BKO nih Pak. Nah Sobat BPOM nih pasti sering mendengar istilah BKO atau bahan kimia obat gitu ya. Nah sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan bahan kimia obat ini atau BKO dalam jamu? BKO atau bahan kimia obat itu adalah zat aktif dari obat sintetis atau obat konvensional, misalnya paracetamol, dexamethasone atau yang lainnya, yang sengaja ditambahkan ke dalam jamu. Yang seharusnya dalam jamu itu tidak boleh ada senyawa kimia obat sintetis. Jadi biasanya obat-obat yang sering ditambahkan bahan kimia obat ini misalnya obat pegelinu, ditambahkan paracetamol, dexamethasone. Kemudian obat stamina pria itu ditambahkan sildenafil. Kemudian ada juga obat pelangsing, itu sering juga, jadi harap berhati-hati. Iya benar sih. Nah kenapa sih Pak masih banyak ditemukan jamu yang mengandung BKO atau bahan kimia obat ini secara ilegal gitu Pak? Karena ada
pelaku usaha yang masih nakal ya, Iya yang benar sih. dia mengharapkan produknya ketika diminum oleh konsumen efeknya langsung instan, nampak? Benar. Nah, jadi dia menambahkan bahan kimia obat tersebut. Kemudian satu lagi adanya permintaan dari konsumen. Oke. Jadi kami pernah melakukan pembinaan terhadap Mm-mm. berobat jamu, itu katanya konsumen memang meminta sendiri dari merek tertentu yang tanpa izin edar. Wah. Jadi biasanya itu yang jamu stamina pria. Benar-benar benar. Berarti memang dari permintaan si Ada konsumen ya, Pak, ya? permintaan. Oke. Jadi Berarti perlu terbagi-bagi juga ya? dilakukan edukasi kepada Iya benar. masyarakat atau konsumen tentang bahaya dari mengkonsumsi BKO ini ya? jamu yang mengandung BKO atau ilegal tersebut. Oke. Nah, kalau misal dari resiko kesehatannya nih, Pak, apa nih yang menimbulkan ketika mengkonsumsi si BKO dari jamu ini? Ya, secara umum kalau dikonsumsi dalam waktu jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi ginjal ya, fungsi hati atau kerusakan dari lambung dan lain Benar-benar sebagainya. benar. Kalau Baik. yang si Denafil ini yang obat obat stamina pria ini, kalau dikonsumsi dengan obat-obat jantung, misalnya obat yang mengandung nitrat, itu efeknya bisa menurunkan tensi darah secara mendadak. Nah, itu sangat Oke. fatal bagi kesehatan. Komplikasi berarti ya, Pak, ya? Jadi mendadak drop tensinya. Kombinasinya bisa seperti obat isosorbit dinitrat berinteraksi dengan sildenafil tersebut menyebabkan drop tekanan darah atau hipotensi. Wah, berarti bahaya sekali ya, Pak, ya, Ya, terkait bahaya dengan sekali. efeknya ya. Nah, ngomongin soal peran masyarakat dan juga melestarikan jamu nih ya, Kak, ya. Kenapa sih, Kak, masyarakat tuh perlu sekali untuk bangga menggunakan jamu dan produk herbal dari Indonesia? Menurut aku ya, Kak, sebagai Benar. kaum milenial gitu. Iya. Kayaknya kalau misalkan di era modern kita sekarang yang Heeh. fast food di mana-mana Iya, benar gitu. banget. Makanan kayak emang udah nggak bisa iniin lagi, kadang kita perlu instan, kita buru-buru, ya udah GoFood Iya, aja gitu. benar-benar. Jadi seenggaknya apa yang kita konsumsi, kita barengin gitu sama jamu, sama yang sesuatu yang herbal. Jadi itu Oke. bisa membalance yang kekurangan protein tadi, benar-benar. kekurangan dari serat tadi, itu bisa dipenuhin sama obat-obat herbal tadi gitu. Jadi jangan makan udah nggak benar, terus obat yang dikonsumsi juga nggak diperhatikan gitu. Benar ya. Jadi kayaknya itu sih salah satu yang harus diperhatiin di kita, kenapa wajib untuk minum jamu. Karena kayak kita ya orang Aceh tuh kalau misalkan ngopi tuh bisa sehari 2 tempat atau 3 tempat gitu. Benar. Jadi kalau misalkan terlalu banyak ngopi, ya boleh sih ngopi mungkin di pagi untuk melek ya. Tapi untuk yang kedua, ketiga tuh dibarengi sama minuman yang lebih sehat. Toh sekarang juga warung kopi banyak gitu menyediakan minuman-minuman yang lebih 30 friendly. Iya gitu. benar. Oke, berarti memang banyak sekali khasiat dari jamu sendiri. Jadi kita Iya. harus bangga ya untuk bisa mengkonsumsi si jamu ini ya. Bener, selain bangga kayak benefit ke kesehatan Iya, sendiri, Kak. bener. Jadi sekarang kan orang udah pada shifting ke gaya hidup sehat ya. Iya benar. Jadi kan keren juga ya minum jamu gitu. Baru Betul, lari, betul. siap lari, 5K dulu gitu. Terus nanti konsumsi jamu biar lebih lancar pencernaannya misalkan. Betul. Terus baru breakfast. Kayak Jadi keren memang deh. gaya hidup sehat ya. Iya, Betul, itu kayak terintegrasi gitu. Oke. Jamu, minuman herbal gitu sama gaya hidup sehat sekarang. Betul, benar-benar. Jadi harus bangga. Sepakat sih ya. Oke, nah kalau dari Pak Bustami nih, gimana sih Pak cara menjadi konsumen yang cerdas saat memilih produk jamu dan herbal nih Pak? Yang pertama sekali mungkin kita cek ya, Benar. lihat kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemudian kita juga ada aplikasi dari BPOM, itu BPOM Mobile. Kita dapat langsung melihat produk tersebut legal atau tidak dengan men-scan barcode yang tertera di kemasannya. Oke, berarti mudah ya Pak ya? Ya, Tinggal BPOM download aja Download aplikasi aja. BPOM. Mobile. Iya, BPOM Mobile. Baru kemudian kita melihat nih apakah sudah ilegal atau ternyata sudah legal Iya. gitu ya kemasannya.
Oke, nah mungkin pesan nih Pak kepada generasi muda agar tetap mencintai dan pastinya melestarikan budaya jamu ya, apalagi di era sekarang nih Pak, gimana? Ya, pesan kepada generasi muda bahwa ya sekarang saatnya kita minum jamu ya, karena jamu tersebut juga mempunyai khasiat Oke, ya benar. yang sudah teruji Iya. secara klinis seperti fitofarmaka. Kemudian kita lihat sekarang juga di warung-warung kopi ya, sudah mulai ada istilah apa, jahe herbal hangat. Benar, Iya, ya. benar-benar. Jadi Iya. banyak anak-anak muda sekarang sepertinya sudah mulai tertarik dengan Iya, jamu. benar. Sering masuk angin, Pak. Iya, Benar-benar sih. Jadi harus minum jamu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, nah kita lanjut nih ke segmen selanjutnya ya. Ada Janet, yaitu jawab netizen. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa pertanyaan dari netizen yang ingin menanyakan ke Kak Anifa dan juga Pak Bustami nih. Oke, nah mungkin pertanyaan yang pertama nih ada, apakah semua jamu yang dijual bebas harus memiliki izin edar BPOM? Nah mungkin ke Pak Bustami ya. Ini dari @serba-serbu. Oke, boleh Pak. ya, secara umum jamu yang dalam bentuk kemasan itu harus memiliki izin edar. Oke. Kecuali jamu siap saji seperti yang kita sampaikan tadi, langsung disajikan di tempat. Oke. Itu sebaiknya mengurus sertifikat layak hygiene. Itu Oke. pengurusannya bisa di dinas kesehatan. Berarti yang tersebar itu memang harus memiliki izin edar ya Pak ya? Yang dalam kemasan itu Yang dalam harus memiliki. kemasan. Oke, mantep banget. Oke, mungkin boleh di next. Nah, mengapa ada jamu yang memberikan efek sangat cepat? Apakah itu berbahaya? Mungkin boleh dari Pak Bustami terkait dengan ada apa nih Pak kandungan-kandungan dalam jamu tersebut? Kalau ada jamu yang memberikan efek instan, tetapi jamu tersebut belum memiliki izin edar, itu dipastikan jamu tersebut mengandung bahan kimia obat dan tidak aman dikonsumsi. Jadi ada ininya sendiri ya Pak ya, Iya. ada kandungannya sendiri yang Iya. membuat itu tidak bagus ya untuk dikonsumsi. Kalau menurut dari Kak Hanifa nih, kenapa sih ada jamu Kak yang memberikan efeknya tuh cepat gitu? Iya, banyak ya, maksudnya jamu sekarang tuh yang overklaim gitu. Iya bener sih. Yang kayak menyembuhkan ini, padahal dari Iya. BPOM sendiri tuh udah ada gitu rules-nya, kayak membantu mengurangi, bukan Iya. menyembuhkan gitu kan. Benar. Iya, mungkin gini ya, kayak Pak Bustami tadi mention karena permintaan pasarnya ada nih. Iya. Jadi orang Jadi bikin iya. gitu. Jadi kayaknya masyarakat sendiri harus ada awareness gitu. Bener. Sebelum beli apa-apa ngecek dulu ingredientnya apa Betul. gitu. Terus udah ada BPOM-nya atau belum gitu. Iya Jadi sih. jangan tergiur sama harga yang miring gitu atau dengan klaim yang berlebihan. Udah pasti Betul itu sih. Tidak oke ya. enggak sih Iya kayaknya. benar sih. Oke, boleh kita next ke pertanyaan ketiga. Nah, ini ada jamu gendong ya. Juga harus, apakah si jamu gendong ini harus memenuhi standar keamanan pangan? Nah, gimana tuh Pak? Meskipun diproduksi secara tradisional, yang hygiene sanitasinya, artinya kebersihan dari penjamahnya, Iya betul. kemudian kesehatan karyawan saat mengolahnya, itu harus diperhatikan. Kemudian peralatannya, tempat itu harus juga bersih dan hygiene. Benar-benar. Oke, berarti memang tetap harus Ya, dilihat bersih. juga ya Pak ya, dari higienisnya gitu ya. Karena kan itu diminum ya. Iya. Jadi agak bahaya nih kalau nggak dilihat-lihat higienisnya bagaimana. Oke, boleh nih kita next. Nah, ini ada, apakah kosmetik herbal itu pasti lebih aman dibandingkan kosmetik biasa? Gimana tuh Pak? Keamanan produk ditentukan oleh bahan yang digunakan ya. Oke. Proses pembuatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi bisa jadi kosmetik yang herbal ini tidak memenuhi ketentuan standar terkait bahan baku, atau dalam proses produksinya tidak standar juga. Betul. Jadi otomatis ini kan tidak lebih baik daripada kosmetik yang konvensional. Iya betul. Jadi tergantung dari proses dan bahan bakunya. Oke, berarti dilihat lagi ya Pak ya dari Iya. prosesnya. Jadi tidak menjamin juga ya kalau Iya, yang tradisional herbal. lebih aman dari biasa gitu. Tapi balik lagi kita melihat prosesnya bagaimana gitu ya. Oke, nah next ini terakhir ada dari
Mr. DR Sabi, apa peran generasi muda dalam melestarikan budaya jamu Indonesia? Ini boleh dari Pak Bustami dan Kak Hanifa nih. Mungkin dari Kak Hanifa dulu boleh? Gimana Mungkin peran? peran generasi muda tuh selain untuk awareness tadi, Iya betul. minum jamu tuh keren gitu, kayaknya juga bikin menu jamu tuh lebih variatif gitu. Karena kayak pelaku usaha tuh nggak mesti kayak kita punya background farmasi dulu untuk bikin usaha gitu. Iya. Kayaknya kayak aku pribadi backgroundnya itu guru, tapi karena kita kolaborasi tuh sama pihak Benar-benar. farmasinya, jadi bisa bikin produk. Jadi kalau semakin banyak produk, karena kan maksud aku Gen Z kan kayak Iya, penuh benar. kreativitas ya. Mungkin Iya. kalau kolaborasi sama Gen Z, mereka pengen bikin produk, kolaborasi sama pihak farmasi, itu produknya bisa lebih mungkin kayak Iya benar-benar. permen herbal gitu, atau Iya. apa gitu kan ya. Banyak Jadi inovasi gitu ya. jadi benar. harus dua pihak sih. Kayak penjual bikin produk, pengusaha bikin produk yang kreatif, yang jadi meningkatkan minat pasar gitu. Terus juga masyarakatnya sendiri nih awareness untuk Betul sih. checklist produknya tuh harus betul. Terus mungkin pihak Bepom-nya juga bisa bantuin gitu Iya. kita untuk ini nih ada mungkin di satu daerah ada bahan baku yang melimpah gitu Pak, bisa dibikinin produk gitu. Jadi kan Betul. ada kolaborasi pihak usahanya sama pihak Bepom-nya. Jadi lebih Oke. cepat gitu Iya. kita menuju. Oke, berarti peran generasi muda sangat penting ya Kak ya. Penting banget. Iya sih, setuju banget. Kalau dari Pak Bustami nih, gimana Iya. Pak? Ya, perannya yang pertama sekali yaitu generasi muda ini harus minum, kalau minum tuh kalau memilih jamu itu yang ada izin edarnya. Iya betul. Jadi Itu yang pertama ya. Jangan jamu bodong ya Pak ya. Iya. Yang kedua mungkin seperti disampaikan Kak Hanifa tadi, melakukan inovasi terkait produk jamu ya, karena Iya benar. Gen Z ini mungkin unik ya. Banget Pak. Banyak idenya ya, Iya. gitu ya. Apa Ini aja. beli produk bisa gara-gara packagingnya lucu Pak. Iya. Bukan Iya. gara-gara udah ada Bepom atau belum. Sesimpel itu ya Iya, Gen Z ya, sesimpel itu. benar-benar. Oke. Nah, mungkin untuk Janetnya udah habis. Nah, kita lanjut ke closing statement ya, dimana kita udah di penghujung acara kita hari ini. Nah, mungkin boleh dong dari Pak Bustami dan juga Kak Hanifa ngasih sedikit pesan utama bagi masyarakat dalam memanfaatkan jamu secara aman dan juga bijak gitu. Ya, kami dari Bepom mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas, yaitu dengan cara membeli produk yang telah memiliki izin edar. Oke. Caranya dengan cek-klik tadi ya. Kemudian bisa dengan scan barcode Bepom Mobile. Oke. Serta tidak mudah tergiur dengan klaim yang berlebihan atau Bener overclaim. sih. Iya. Dengan dukungan seluruh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah, kita dapat menjaga kelestarian jamu sekaligus meningkatkan kualitasnya serta mampu bersaing di tingkat global. Oke, berarti pesannya juga harus tetap ya mengonsumsi jamu walaupun mungkin banyak jamu-jamu yang overclaim atau yang berlebihan gitu ya. Tetap dilihat lagi bagaimana sih jamunya itu memberikan dampak ke kita juga gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Hanifa gimana Kak pesan utamanya nih untuk bisa memanfaatkan jamu? Sebagai pengusaha dan pelaku usaha nih Iya, Kak bener. ya. Kayaknya pesannya kayak pengen ngajak pelaku usaha yang lain tuh untuk kita kolaborasi, kita bikin produk yang Oke. bermanfaat biar masyarakat juga ada pilihan gitu. Betul. Terus juga yang kayak di-mention di awal, jamu udah diakui sama UNESCO. Apalagi nih gitu. Iya, Terus benar. yang kedua juga varietas tanaman yang kayak Bapak mention tadi 30.000 masih 20% yang dieksplor. Jadi kayak ini kita udah punya sumber daya alamnya, Betul. masa sumber daya manusianya tuh nggak di-upgrade gitu. Iya Jadi sih. kita juga perlu bantuan dari Bepom juga untuk bisa bikin produk yang berkualitas. Betul. Ada edukasinya juga, jangan sampai nanti ada beberapa bahan yang Bapak bilang tadi kalau misalkan dikombinasi jadi bikin darahnya rendah ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan karena kan aku lihat gini ya, negara tuh misalnya jamu tuh kan juga potensi ekspor ya. Iya benar-benar. Kita negara punya 198 negara totalnya, terus dengan penduduk dunia juga hampir 8,3 miliar gitu. Iya. Jadi pasarnya tuh luas, pelaku usaha tuh jadi
punya hal untuk dieksplor gitu. Bener banget. Demand-nya udah ada, ini tinggal develop produk nih yang keren kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita bareng-bareng, ada komunitasnya, wah itu jamu Iya bisa. sih, booming banget ya. Iya, Oke, benar. oke. Nah, kalau mungkin harapannya nih terhadap mungkin perkembangan industri dari bahan obat alam Indonesia ke depannya bagaimana nih? Mungkin dari Pak Bustami dulu boleh? Harapannya jamu ini bisa terus berkembang dengan inovasi, riset dan penelitian. Benar. Kita harapkan ke depan ada produk-produk jamu yang lebih inovatif, yang lebih bisa menarik perhatian orang untuk dapat mengkonsumsinya. Oke. Nah, kalau dari Kak Hanifah sendiri gimana nih, Kak? Harapannya tuh obat herbal, jamu itu bisa masuk ke lifestyle ya. Karena kalau misalkan masuk ke lifestyle tuh jadi Benar sih. jadi part of our daily life Iya, kan. gitu ya, benar. Jadi misalkan kayak sebelum bangun tidur minum jamu dulu, terus baru olahraga. Karena kalau Iya. misalkan udah masuk kayak gitu kan Kak, aku merasa kayak jadi erat gitu kaitannya antara jamu dan kehidupan kita gitu. Betul. Jadi harapannya itu sih untuk anak Oke. muda biar bisa jadiin jamu sebagai identitas kita gitu. Oke, keren banget ya. Berarti memang harus menjadikan si jamu itu identitas kita ya, supaya memang lebih tererat juga gitu ya. Kayaknya nih gak enak kalau belum minum jamu gitu ya. Udah seperti Coba itu. aja dulu gitu. Iya, Ini benar. jangan karena nggak keren, ini coba. Memang kayak rasa jamu kan agak lumayan pahit gitu, benar. tapi kan kita bisa nge-maintain, kita tambahin madunya. Oke. Iya kan? Iya, Atau benar-benar. kalau misalkan mau gula, oh gula nggak sehat, nggak bisa tambahin Oh misalkan. iya, benar. Jadi itu meminimalisir rasa pahit tadi, kita jadi Iya. mau minum jamunya. Jadi nggak ada alasan lagi ya nggak minum jamu ya. Enggak. Oke. Iya sih. Nah, mungkin terakhir nih, bagaimana ajakan kepada masyarakat ya Pak ya, untuk bersama melestarikan warisan budaya jamu ini dan kenapa kita perlu bangga untuk hal tersebut? Kita mengajak semua masyarakat ya untuk bangga menggunakan jamu Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup seperti yang disampaikan Kak Hanifah tadi, Betul. yang aman, bermutu dan berkelanjutan. Nah, mungkin terakhir nih dari Kak Hanifah, gimana nih Kak? Secara dunia kan udah diakui, itu diakuinya 2023, berarti benar. sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun ya? 3 tahun yang lalu gitu. Nah, kita kan juga banyak nih beberapa kayak batik apa segala macam yang udah diklaim sama orang lain. Betul. Nah, ini Indonesia tuh selain kita punya batu bara atau apa, ini kita punya jamu dengan spesies yang lumayan gitu yang untuk kita eksplor. Jadi sebagai warga Indonesia kan harusnya memang apalagi sih yang kita Tunggu-tunggu ya lihat, gitu ya, apa yang nggak ada lagi kita lagi ya. tunggu gitu. Jadi ini karena kayak bahan herbal, bahan baku itu kan memang di belakang rumah ada, di sekitar kita juga ada. Jadi Betul. mudah ditemukan di mana-mana. Iya sih. Tinggal ini gimana kita bikin. Misalkan kayak sesederhana kayak oh ini ada daun kelor nih di belakang rumah, merasa kurang fit, ya udah tinggal direbus aja. Misalkan nggak mau beli gitu kan. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu yang bikin secara kesehatan kita lebih fit gitu, betul. nggak perlu ke dokter, administrasinya susah gitu, itu kan mudah. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang punya sumber dayanya tuh melimpah, kita manfaatin lah. Jangan sampai orang lain yang datang ke sini bikin produk, ngambil, jadi produk jadi. Karena ada beberapa tuh Kak yang di-mention bahan baku kosmetik yang diambil dari pihak luar, dibikin terus dibikin produk jadi, dikirim ke kita. Pas lihat main ingredient-nya tuh, oh rupanya itu tanaman yang berlimpah di Indonesianya sendiri. Sedangkan kayak kita malah ngambil dari luar gitu. Betul. Keren-kerenan. Kita mah kalau misalkan udah luar negeri gitu keren gitu. Iya, padahal dalam negeri padahal itu juga berlimpah. dalam negeri kita banyak yang lebih keren gitu ya. Oke. Wah, terima kasih banyak nih dari Kak Hanifah, Pak Bustami sudah berbagi sharing-sharing dan juga insight-insight yang cukup menarik gitu ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang pastinya tuh mungkin belum terlalu kenal dengan jamu dan akhirnya setelah mendengar podcast ini mungkin lebih tertarik terhadap jamu gitu ya. Apalagi nih dalam memperingati Hari Jamu Nasional juga kemarin di 27 Mei ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak dan juga Kak Hanifah sudah mau berkenan ditanya-tanya dan sharing-sharing. Dan terima kasih juga untuk Sobat Bepom yang sudah setia menonton podcast kita sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di next episode selanjutnya. Kalau gitu saya Sardina Alia Syafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.